Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Aufi Channel, podcastnya Teknik Audio Video Smek Sagari. Pemirsa, senang sekali saya Rifatin Hubayah kali ini menemani pemirsa untuk berbincang-bincang ringan bersama tuan rumah. Ya, jadi kita ini sedang berada di studio podcast TAV Smek Sagari. Tuan rumah kita adalah Kaprok Teknik Elektronika, yaitu Bapak Saifuddin. Halo Pak Saifuddin, gimana kabarnya? Halo Bu Iva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, ya. Pak Saif, ini sebagai tuan rumah bagus sekali ya studionya ya. Alhamdulillah. Kelihatan cerah dan bersinar. Kita manfaatkan untuk memperkenalkan kepada calon peserta didik baru, calon murid baru. Karena kita ketahui sekarang ini kan sedang masa SPMB ya Pak ya? SPMB, ya. Jadi mungkin untuk calon murid baru ya, bisa lebih mengenal, bisa tahu apa itu teknik audio video sebagai salah satu alternatif pilihan jurusan yang akan dimasuki oleh murid baru nanti ya. Oke Pak Saib, mungkin kita mulai dengan penjelasan mengenai profil ya, profil dari teknik audio video itu apa sih Pak? Ya, makasih Bu Iva. Saya sedikit akan memberikan profil dari jurusan TAV atau teknik audio video. Teknik audio video ini berdiri sekitar tahun 2013. Kalau dihitung-hitung sekarang sudah sekitar, udah cukup tua Pak ya? Ya lumayan lah, cukup umur untuk itu. Tahun 2013 berdiri, dan selama ini kita sudah beberapa prestasi ya. Di antaranya kita sebagai uji kompetensi dari guru-guru seluruh NTB. Oh, TUK ya Pak ya, tempat TUK, uji kompetensi dari guru teknik audio video seluruh NTB. Kemudian kita juga ikut dalam ajang pameran robotik yang kita bekerjasama dengan UITM Malaysia, yang diselenggarakan oleh NTB Youth Science Camp tahun 2000. Pemprov NTB. Ya, Pemprov NTB tahun 2023. Itu tentang TAP. Kemudian kita memiliki guru-guru yang alhamdulillah sudah banyak berkompeten, memiliki kompetensi masing-masing yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian kita memiliki beberapa fasilitas, ya alhamdulillah dah dibilang lengkap. Ya, walaupun ada sedikit yang harus kita lengkapi, kita tambah agar lebih lengkap lagi. Termasuk studio podcast kita ini kan bagian dari fasilitas ya Pak ya? Betul, ini termasuk studio yang kita tempati sekarang ini adalah bagian dari fasilitas yang dimiliki oleh teknik audio video. Jadi bisa digunakan untuk mengasah skill anak-anak sekaligus mungkin yang menginstalasi dan menatanya anak-anak sendiri. Jadi anak-anak sendiri yang menginstalasi, kemudian yang mendesain dan sebagainya itu anak-anak sendiri. Oke Pak, bagus sekali, menarik ya. Tapi mungkin untuk murid baru, calon murid baru ingin tahu apa saja yang akan dipelajari oleh murid atau siswa di jurusan teknik audio video ini. Ya. Untuk TAV itu terbagi menjadi dua. Jadi di kelas 1 itu akan mempelajari tentang dasar-dasar elektronikanya. Pelajaran produktifnya Pak ya? Dasar-dasar dari produktif itu akan dipelajari di kelas 1. Kelas 10. Kelas 10. Kemudian di kelas 11 dan kelas 2 atau kelas 12 itu baru melanjutkan ke kompetensinya. Kompetensi kejuruan, konsentrasi kejuruan. Kalian. Jadi apa yang dipelajari TAV nanti itu yang diajarkan di kelas 11 dan 12. Nah, di kelas 11 dan 12 itu yang akan dipelajari diantaranya itu macam-macam instalasi. Pertama, instalasi audio video. Jadi siswa nanti akan kita ajari atau kita bimbing itu
sebagai instalatir tentang audio video. Ya, sesuai namanya Pak ya, ya teknik betul. audio video. Tentang sesuai dengan namanya, yaitu audio video. Kemudian selain itu juga kita akan belajar tentang rangkaian-rangkaian elektronika. Rangkaian termasuk diantaranya di situ adalah kita akan membahas atau mempelajari tentang bagaimana rangkaian-rangkaian elektronika itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kalau kita melihat sistem sekarang, banyak orang-orang mudik, meninggalkan rumahnya. Nah, siapa yang menyalakan lampu? Siapa yang matikan lampu? Nah, disitulah akan dipelajari tentang bagaimana lampu otomatis itu bekerja. Nah, di rangkaian-rangkaian elektronika itu, lampu otomatis itu akan bekerja. Itu kan dipelajari di sana. Demikian juga untuk mikrokontroler. Itu kita akan mempelajari tentang robotik. Tentang robotik, bagaimana sistem robotik itu bekerja, bagaimana dasar-dasar dari robot itu akan kita perkenalkan kepada mereka. Demikian juga untuk radio televisi. Radio televisi termasuk yang studio kita ini. Kita akan mengadakan podcast, kita akan mengadakan bagaimana mengasah anak-anak itu untuk melatih mental. Mereka berbicara, mereka melakukan wawancara, dan sebagainya. Itu nanti kita latih di studio ini. Demikian juga untuk anak-anak yang mau mengasah tentang keterampilan dalam hal servis. Ada pelajaran tersendiri diantaranya yaitu perbaikan peralatan elektronika. Itu ada pelajaran di sana. Itu akan diperkenalkan tentang bagaimana anak-anak itu belajar servis. Nah, itu gambaran-gambaran sedikit tentang apa yang akan dipelajari di dari video. Dari yang Bapak paparkan tadi jadi tampak ya bahwa jurusan elektronika ya, program keahlian elektronika khususnya teknik audio video ini sangat mengikuti perkembangan ya Pak ya. Jadi betul. Sekarang saat segala sesuatu sudah menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, benar-benar digunakan gitu ya. Betul. Sini. Mulai tadi seperti yang Pak Saif paparkan tentang otomatis ya, yang serba otomatis. Jadi itu memang ranahnya di sini. Karena dengan perkembangan elektronika ini tidak merangkak lagi, Biva. Jadi perkembangan elektronika ini sistemnya loncat, tidak menapak satu tangga enggak, tapi meloncat. Jadi itu yang harus diperkenalkan pada mereka, dan guru-guru di sini juga harus mengikuti perkembangan zaman itu. Update ya, harus mengikuti. Harus mengikuti terus. Perkembangannya sangat pesat ya. Betul sangat. Termasuk tadi ada robotik ya, coding ya. Sekarang kan serba seperti smart home ya Pak ya, smart home sistem. Nyalakan mematikan lampu otomatis. Jadi orangnya nggak kerja. Betul. Yang kerja mesin. Tapi disitulah ya teknisi TAV ini bekerja ya, membuat programnya ya. Di dalam penerapan rangkaian elektronika itu akan dipelajari di sana sensor. Nah, sensor itu seperti kalau di negara-negara maju itu mereka sudah menggunakan sensor semua. Jadi termasuk di bidang pertanian, di bidang mesin, semuanya sudah menggunakan sensor. Bahkan petani-petani di Jepang, di Eropa, itu bekerja tidak lagi di rumahnya masing-masing, tetapi mereka sudah bekerja di luar dengan menggunakan sensor itu, memupuk, mengairi, dan sebagainya. Kontrol itu. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Dengan begitu banyaknya luasnya ya yang dipelajari di teknik elektronika ya, juga termasuk di dalamnya konsentrasi keahlian teknik audio video ini, mungkin bisa dikasih gambaran Pak, lowongan pekerjaan atau peluang kerja bagi para calon bagi para lulusan dari teknik audio video ini.
Ya, terima kasih Bu Ipa. Jadi sebetulnya anak-anak ini untuk yang bersekolah ini nanti larinya akan menjadi 3 bagian, yaitu berwirausaha, kemudian dia melanjutkan atau dia bekerja. bekerja. WBM ya Pak WBM. ya. Jadi istilahnya W berwirausaha, B bekerja, kemudian M melanjutkan. Ya. Kalau zaman dulu ya juga dikenal sebagai apa? BMW ya Pak ya. Bukan BMW mobil, tapi dari bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Betul. Ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan tadi bahwa kita ada mata pelajaran tentang perbaikan peralatan elektronika. Itu kita menyiapkan anak-anak. Sebetulnya kita menyiapkan anak-anak untuk berwirausaha. Jadi mereka kalau anak-anak yang tidak melanjutkan atau mereka yang tidak bekerja di tempat lain, mereka bisa membuka usaha sendiri. Jadi kita bimbing, kita latih agar anak-anak itu bisa berwirausaha. Nah, tidak menutup kemungkinan juga anak-anak itu yang pengen melanjutkan masih bisa. Jadi banyak dari alumni-alumni TAV SMK 1 Gunung Sari banyak melanjutkan di perguruan tinggi. Iya. Selain itu juga banyak yang bekerja. Banyak bekerja di tempat servis, di tempat instalasi listrik. Itu juga banyak juga. Walaupun sedikit agak mungkin ya, tapi masih ada dasar-dasar tentang kelistrikan di situ. Iya. Nah, karena luas juga tadi ya, seperti ini bidang elektronika ini sangat luas, jadi peluang kerjanya juga cukup luas. Jadi sangat-sangat luas untuk di bidang elektro ini untuk meraih pekerjaan, apalagi untuk menyongsong masa depan. Era revolusi industri 4.0. Ya, luar biasa sekali. Oke, pemirsa mungkin sudah dapat gambaran ya seperti apa itu konsentrasi keahlian teknik audio video dan bisa menjadi pilihan utama pemirsa yang ingin masuk SMK. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih Pak Saifuddin. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.